Namun yang saya alami justru oknum penyidik membuat masalah yang sudah terang menjadi gelap. Karena ada beberapa fakta atau bukti yang tidak ditampilkan, terutama alat bukti surat hasil laboratorium digital forensik. Bahkan sebagian besar tidak ditampilkan, yaitu sebesar lebih kurang 90%-nya. Saya juga akan menyuruh Linda Pujiastuti mengaku sebagai wanita simpanan saya. Dan ternyata benar. Bahkan Linda Pujiastuti lebih ngawur mengklaim sebagai istri siri saya dan Ada tanggapan dari penuntut umum atas apa yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya masih bisa disampaikan di replik untuk persidangan akan datang. Proses persidangan hari ini kita lanjutkan sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tadi, bahwa terdakwa maupun penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaannya hari ini. Untuk itu kesempatan awal diberikan kepada terdakwa sendiri untuk membacakan nota pembelaannya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Namun sebelumnya berkenan kami diizinkan untuk membagikan naskah pledoi pribadi kami kepada Majelis Hakim yang mulia. Boleh. Terima kasih. Ini kopinya. Terima kasih. Silakan. Kalau mau dibaca seluruhnya boleh, yang pokok-pokoknya juga boleh. Tidak mengurangi materi dari nota pembelaannya karena sudah ada sampai ke kami, ada juga ke penuntut umum, barangkali di penasihat hukum pun sudah ada. Setuju penuntut umum? Penasihat hukum? Baik, silakan. Siap, nanti kami coba bacakan secara purposif Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Majelis Hakim yang mulia, yang dirahmati Allah. Tim Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, tim penasihat hukum saya yang saya banggakan, hadirin pengunjung sidang yang saya hormati, serta saudara-saudara saya umat Islam, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf saya yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang mulia maupun kepada tim Jaksa Penuntut Umum. Manakala selama persidangan dalam perkara ini, saya sebagai terdakwa dianggap berperilaku yang kurang santun dan emosional. Hal tersebut terjadi secara alamiah karena selama hidup saya tidak pernah bermasalah dengan hukum, sehingga ada perasaan tidak terima dengan kenyataan ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri beserta seluruh personil Polri atas terjadinya peristiwa ini, sehingga berdampak terhadap memburuknya citra Polri. Majelis Hakim yang mulia, nota pembelaan saya sebagai terdakwa ini saya beri judul Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi. Saya awali dengan poin 1 tentang latar belakang kehidupan saya, Majelis Hakim yang mulia. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu. Saya 8 bersaudara yang sejak kecil tumbuh dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1990 saya lulus SMA dan langsung mengikuti seleksi Akabri. Karena saya yakin bahwa kedua orang tua saya tidak akan mampu
membiayai saya ke jenjang pendidikan berikutnya atau kuliah di perguruan tinggi. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus seleksi Akabri dan masuk matra kepolisian atau Akademi Kepolisian tahun 1990 itu juga. Saya menjalani semua proses pendidikan di Akpol selama 4 tahun dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Karena saya sadar betul bahwa saya bukan berasal dari keluarga pejabat, bukan dari kalangan keluarga yang mampu, ataupun bukan anak jenderal. Dalam bahasa Jawa, boleh saya katakan saya ini kawulo alit atau wong cilik atau orang kecil. Kemudian setelah lulus, saya juga berdinas dengan baik sampai dengan capaian saat ini. Deretan prestasi akademis, prestasi kerja, serta tanda jasa dan tanda kehormatan dari negara maupun kontribusi saya dalam berbagai event nasional di bidang olahraga maupun penyusunan rancangan undang-undang di DPR RI serta organisasi kemasyarakatan lainnya telah mengantar karir saya meningkat secara eskalatif. Berbagai posisi strategis dan prestisius pernah saya duduki, baik di bidang pendidikan, operasional maupun staf. Majelis Hakim yang mulia, bila saya urut ke belakang riwayat beberapa jabatan saya sebagai berikut. Tahun 2022 terbit SKEP sebagai Kapolda Jatim, kemudian Kapolda Sumatera Barat, staf ahli manajemen Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan 2013 sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan Calon Presiden Joko Widodo. Sederet jabatan tersebut di atas saya terima secara alamiah tanpa saya menggunakan cara-cara yang kolusi dan nepotisme, terutama pada saat menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden maupun sebagai Komandan Satgas Pengamanan Capres Joko Widodo, melalui proses seleksi yang sangat ketat, selektif, dan sulit, baik di tingkat Mabes maupun di tingkat pusat atau istana. Terutama seleksi tentang materi, yaitu track record dalam kedinasan serta tes psikologi yang harus memiliki aspek intelektual, tanggung jawab, kejujuran, pengambilan keputusan, serta aspek ketelitian yang tinggi. Dan saya berprinsip bahwa jabatan adalah amanah atau kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu saya pun telah memperoleh anugerah Bintang Bayangkara Nararia dan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden Republik Indonesia, yang maknanya adalah bahwa saya turut memajukan institusi Polri serta berdinas selama 25 tahun berturut-turut tanpa cacat. Artinya tidak pernah saya melakukan pelanggaran disiplin, etik maupun tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, dengan perjuangan saya untuk pencapaian karir tersebut, apakah mungkin saya akan merusak dan menghancurkannya hanya demi uang 300 juta rupiah yang telah dituduhkan kepada saya dalam kasus ini? Poin kedua tentang asal-usul sabu. Majelis Hakim yang mulia, pada awalnya saya kaget dan seperti orang linglung ketika saya dengan kesadaran sendiri datang menghadap Bapak Kapolri untuk klarifikasi. Saya langsung diperiksa oleh Propam, disita HP saya, dan diambil sampel darah, urin, dan rambut saya untuk keperluan tes laboratorium. Saya mengikuti semua tindakan dan perlakuan terhadap saya secara setengah sadar, karena pada tanggal 30 September, saya melaksanakan tindakan medis dengan bius total selama 4 jam. Kemudian tanggal 12 Oktober, saya melaksanakan tindakan medis juga dengan bius total selama 3 jam. Dan pada hari H tanggal 13 Oktober 2022, saya juga pasca menjalani tindakan medis selama 3 jam dengan bius total di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sehingga dalam menghadapi dan menjalani proses pemeriksaan oleh Propam dan dilanjutkan oleh penyidik Polda Metro Jaya sampai pagi hari tanggal 14 Oktober 2022 itu,
saya ikuti dengan kooperatif dan mengalir begitu saja dalam kondisi kesadaran saya yang belum pulih pasca dibius total selama 3 kali berturut-turut itu. Selang beberapa hari, saya ingat saya tanggal 24 Oktober ketika penasihat hukum saya dihandle oleh Bapak Hotman Paris Hutapea dan partners. Saya diberi pencerahan dan mulai tersadar bahwa sabu yang menjadi objek dalam perkara ini bukankah pernah saya perintahkan untuk dimusnahkan pada tanggal 24 September 2022. Subpoin A, 35 kg telah dimusnahkan. Menurut laporan awal Dodi Prawira Negara bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 telah melakukan penangkapan sejumlah 43 kg dengan rincian sebagai berikut. Hal ini terdapat di dalam alat bukti surat yang mulia, hasil digital forensik yang dikeluarkan oleh Lapor Digital Forensik Polda Metro Jaya, yaitu penangkapan di Padang 2 sejumlah 3 kg, penangkapan di Lapas Pariaman 4 kg, dan penangkapan di rumah tersangka Fadel 36 kg. Itu sudah berjumlah 43 kg. Kemudian pada tanggal 18 Mei, Dodi Prawira Negara juga melaporkan telah menangkap tersangka atas nama Jalu dengan barang bukti seberat 1,5 kg. Sehingga total penangkapan yang dilaporkan adalah 44,5 kg. Ini baru dari 4 tersangka yang mulia, belum dari 5 tersangka yang lain karena yang ditangkap totalnya ada 9 tersangka. Mohon izin yang mulia, data yang saya sajikan ini real berdasarkan alat bukti surat hasil laboratorium digital forensik. Jadi bukan berdasarkan karangan cerita saya. Total BB sabu hasil penangkapan tersebut belum termasuk dari 5 tersangka lainnya karena total tersangka yang ditangkap 9 orang. Namun pada tanggal 20 Mei 2022, Dodi Prawira Negara melaporkan hasil penimbangan seluruh barang bukti sabu menjadi 39,5 kg. Sehingga terjadi penyusutan seberat 5 kg. Ini juga masih belum terhitung dengan BB sabu dari 5 tersangka lainnya. Hal ini sangat tidak masuk akal bagi saya, oleh karenanya saya menguji atau menyindir saudara Dodi Prawira Negara dengan cara mengirim chat WA pada tanggal 17 Mei 2022 dan 20 Mei 2022 tersebut. Selanjutnya saya tidak pernah lagi komunikasi dengan Dodi Prawira Negara apalagi menanyakan laporan hasil perintah saya yang kata Dodi ada, karena memang tidak pernah ada perintah tersebut. Dan Dodi Prawira Negara juga tidak pernah melaporkan apa-apa kepada saya selama kurun waktu tersebut. Kemudian Dodi Prawira Negara membulatkan BB sabu tersebut dari 39,5 menjadi 40 kg untuk kepentingan publikasi. Jadi fisiknya tetap sama 39,5 yang mulia, namun untuk kepentingan publikasi Dodi membulatkan menjadi 40 kg. Dari 40 kg BB sabu tersebut sebanyak 35 kg telah dimusnahkan pada tanggal 15 Juni 22 melalui mekanisme dan prosedur yang benar serta berita acara pemusnahan telah ditandatangani oleh pejabat terkait antara lain Kapolres Bukit Tinggi, Saudara Dodi sendiri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kajari Agam, tersangka Fadel dan tersangka Roni Eka Saputra beserta penasihat hukumnya dan beberapa penyidik yang namanya tertera pada BAP pemusnahan tersebut. Acara pemusnahan juga dihadiri oleh pejabat utama Polda Sumatera Barat, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda Kota Bukit Tinggi, media massa, serta hampir seluruh anggota Polres Bukit Tinggi. Klaim terdakwa Dodi Prawira Negara dan Samsul Ma'arif bahwa sabu 5 kg adalah hasil penyisian dari BB sabu 35 kg yang dimusnahkan adalah sangat tidak benar dan belum pernah dibuktikan oleh penyidik. Mengingat bahwa keterangan saksi penyidik dari Polres Bukit Tinggi, 4 orang mengatakan dalam persidangan ini bahwa tidak ada penukaran sabu dengan tawas saat proses pemusnahan dan tidak ditemukan unsur tawas. Yang dimusnahkan semuanya adalah sabu.
Saya juga sampai saat-saat terakhir sebagai Kapolda Sumatera Barat tidak pernah mendapat laporan atau komplain dari internal maupun eksternal tentang adanya peristiwa penukaran sabu dengan tawas di Polres Bukit Tinggi. Keempat orang saksi tersebut antara lain Kompol Syukur Hendri Saputra, Ibtu Safri, Ibtu Aleksi, dan Bribka Heru Prayitno. Keterangan serupa juga disampaikan oleh dua saksi lain yaitu Saudara Jasman dan Saudara Jontra. Saudara Jasman sebagai penasihat hukum tersangka Fadil dan tersangka Roni Eka Saputra, sedangkan Saudara Jontra adalah Ketua PBI Kota Bukit Tinggi yang juga ikut meliput pada satu musnahan. Mengapa penyidik begitu mudah mempercayai keterangan tersangka Samsul Ma'arif yang mengklaim telah melakukan penukaran BB sabu dengan tawas? Sedangkan di sisi lain Samsul Ma'arif mengatakan bahwa tawasnya diberi secara online di Tokopedia. Namun sampai dengan detik ini saya belum menemukan dalam berkas perkara bahwa nota pembelian tersebut ada. Subpoin B, 5 kg menjadi bukti di persidangan. Dari total 40 kg BB sabu yang dilaporkan oleh Dodi Prawira Negara tersebut, setelah yang 35 kg dimusnahkan, kemudian yang 5 kg diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi untuk barang bukti di persidangan dan sampel uji laboratorium. Sampai saat ini saya masih bingung, ini sabu yang ditangkap di Jakarta sejumlah 3,3 kg sabu yang mana lagi? Tadinya saya berpikir bahwa jangan-jangan yang diserahkan kepada jaksa bukan 5 kg. Karena Dodi Prawira Negara pernah menyampaikan kepada Kajari Agam di depan saya, yaitu Bapak Rio Rizal, bahwa untuk BB sabu di persidangan cukup 1%-nya saja, artinya hanya 400 gram. Sedangkan Saudara Dodi menyerahkan total lebih kurang 5 kg. Kemudian tim penasihat hukum saya berangkat ke Bukit Tinggi untuk menelusuri jumlah sabu yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi. Dan hasilnya adalah benar bahwa sejumlah lebih kurang 5 kg sabu telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi sebagai barang bukti di persidangan dan untuk sampel uji laboratorium. Yang jumlah totalnya menyusut menjadi 4,3 kg secara neto dan berat brutonya adalah 4,7 kg. Jika mengikuti alur cerita di atas, artinya barang bukti sabu sejumlah 40 kg telah lengkap, Yang Mulia. Yakni 35 kg telah dimusnahkan dan 5 kg menjadi barang bukti di persidangan. Dalam status penetapan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Agam dan Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Lalu barang bukti sabu 3,3 kg yang ditangkap di Jakarta ini sesungguhnya berasal dari mana? Merujuk kepada keterangan Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti bahwa mereka berdua bahkan bertiga dengan Samsul Ma'arif mengatakan bahwa sabu 3,3 kg yang tersebut berasal dari hasil penyisian sabu di Bukit Tinggi. Namun sampai dengan babak akhir persidangan ini Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti mengaku tidak pernah menyaksikan proses penukaran atau penyisian sabu dengan tawas di Bukit Tinggi. Lalu dari mana mereka bisa berkata seperti itu sedangkan mereka tidak menyaksikan secara langsung? Bahkan terdapat kontradiktif keterangan di persidangan antara Dodi Prawira Negara dengan Samsul Ma'arif sendiri. Sebagai berikut. Yang pertama, tentang tanggal penukaran. Dodi Prawira Negara mengatakan tanggal 13 Juni, sedangkan Samsul Ma'arif mengatakan tanggal 14 Juni. Kedua, tentang lokasi atau tempat penukaran. Dodi Prawira Negara mengatakan di ruangan Kapolres, tetapi Samsul Ma'arif mengatakan di rumah dinas Kapolres. Kemudian poin ketiga, saksi yang melihat. Menurut Dodi Prawira Negara, dia melihat Samsul Ma'arif datang ke ruang Kapolres. Lalu dia pergi ke aula Polres. Tetapi menurut Samsul Ma'arif, dia lakukan sendirian tanpa saksi. Artinya semua tuduhan dengan cara rekayasa dan konspirasi terhadap diri saya pada kasus ini hanyalah berdasarkan testimonium di auditu yang tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh penyidik maupun oleh jaksa penuntut umum. Juga tidak pernah dibuktikan secara scientific investigation, baik pembuktian secara formil maupun material. Demikian pula dalam surat
dakwaan jaksa penuntut umum bahwa peristiwa tentang perintah menukar sabu dengan tawas sampai dengan acara pemusnahannya belum pernah ada upaya pembuktian secara konkret. Yang ada hanyalah kronologis belaka. Saya juga sudah baca lengkap surat dakwaan jaksa tersebut, yang mengadopsi dari resume berkas perkara produk dari penyidik Polda Metro Jaya. Seharusnya ada upaya pembuktian secara konkret terlebih dahulu jika jaksa penuntut umum menarik saya dalam kasus ini. Paling tidak terdapat kecukupan alat bukti tentang penukaran sabu dengan tawas tersebut dan didukung dengan fakta lain tentang kapan dilakukan, di mana penukaran dilakukan, siapa yang melakukan, dengan cara bagaimana melakukannya, apakah ditemukan tawas atau tidak, siapa saja saksinya. Saksinya jangan hanya Samsul Ma'arif, ulus testis, nullus testis. Bagaimana hasil uji laboratorium antara sabu 5 kg di Jakarta dengan yang diklaim berasal dari Bukit Tinggi? Identik apa tidak? Apakah ada CCTV? Apa peralatan yang digunakan untuk menukar sabu tersebut? Apakah sudah ditemukan pisau atau cutternya, lakbannya, plastik, mesin vakum yang katanya ada di rumah Kapolres? Ini tidak masuk akal yang mulia. Dan lain-lain. Jika hanya mengandalkan keterangan saksi Samsul Ma'arif dan Dodi Prawira Negara saja, bagi saya pasti tidak objektif, karena saat ini mereka berdua adalah juga terdakwa yang tentunya akan membela dirinya dengan cara memberatkan saya. Sekarang saya baru sadar bahwa sabu seberat 3,3 kg yang ditangkap di Jakarta adalah hasil dari penyisihan yang sejak awal dilakukan oleh Dodi Prawira Negara. Mengingat bahwa BB sabu yang 5 kg secara otentik dan secara faktual telah diserahkan kepada Kejari Agam dan Bukit Tinggi dengan surat penetapan yang pernah kami sodorkan kepada penyidik untuk dilakukan penetapan penyitaan. Di mana dari laporan awal sejumlah 44,5 yang disita dari 4 tersangka lalu menyusut menjadi 39,5 dan dibulatkan menjadi 40 kg. Itu pun belum termasuk dari BB 5 kg, belum termasuk BB sabu dari 5 tersangka lainnya yang belum dilaporkan. Artinya, telah terjadi selisih atau penyusutan sejumlah 5 kg sabu sejak awal. Dan hal ini tertuang di dalam alat bukti surat hasil digital forensik. Bukan berdasarkan khayalan saya yang mulia. Didukung pula oleh alat bukti surat hasil digital forensik, ditemukan fakta bahwa pertama kali foto barang yang diduga sabu tersebut dikirim oleh Samsul Ma'arif kepada Dodi Prawira Negara pada tanggal 18 September tahun 2022. Di mana pada periode ini antara saya dengan Dodi Prawira Negara sudah tidak ada komunikasi lagi yang mulia. Dengan demikian yang paling mendasar adalah dengan adanya penangkapan sabu 3,3 kg di Jakarta ini. Di mana keterlibatan saya? Mohon izin yang mulia, kita ketahui bersama bahwa proses penyidikan kasus narkotika bermula, kami ulangi, bermula sejak adanya penangkapan dan terdapat BB narkotika ada padanya. Banyak narkotika berseliweran, tetapi jika tidak tertangkap, tidak ada BB-nya, maka proses penyidikan juga tidak ada. Karena seingat saya tanggal 24 September 2022 setelah saya menduga bahwa Dodi Prawira Negara bertransaksi dengan Linda Pujastuti, sudah jelas saya perintahkan untuk tarik, batalkan, dan musnahkan. Pada peristiwa transaksi antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujastuti tanggal 24 tersebut, 24 September 2022 tersebut, saya juga tidak tahu itu barang sabu dari mana. Karena saya sama sekali tidak pernah melihatnya secara langsung maupun tidak langsung. Poin ketiga, konspirasi dan rekayasa. Majelis Hakim yang mulia, dalam proses hukum yang saya alami ini, terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprocedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwa lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya, menghentikan karir saya, dan menghancurkan hidup serta masa depan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya. Bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya.
Barangkali bukan hanya itu, tim penasihat hukum ke-6 tersangka, yaitu Adril Fiari Purba, juga gencar menyerang saya dalam pemberitaan di media massa. Jaksa penuntut umum pun secara otomatis harus melakukan estafet yang sama tentang apa yang dilakukan dari penyidik. Padahal menurut ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, Dr. Eva Ahyani Zulfa, SHMH, mengatakan secara berulang-ulang bahwa proses penegakan hukum tidak boleh atau tidak sah jika dilakukan dengan secara melawan hukum. Konspirasi dan rekayasa tersebut dapat saya uraikan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Subpoin A, proses penetapan tersangka. Saya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022. Padahal saya sama sekali belum pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atau apapun. Padahal sudah jelas bahwa prosedur penetapan seorang menjadi tersangka harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini mengesankan bahwa saya memang dibidik untuk dijatuhkan. Dan sekarang terbukti bukan hanya dijatuhkan, namun juga dibinasakan. Subpoin B, kecukupan 2 alat bukti. Penetapan saya sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka atau saksi mahkota dan alat bukti elektronik berupa percakapan chat WA yang berasal dari hasil ekstraksi handphone milik tersangka lain. Jadi bukan handphone milik saya yang mulia. Handphone milik saya tidak pernah ditampilkan yang mulia. Namun bukti percakapan chat WA diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE, di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar, yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong. Bahkan kesaksian ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya di sidang pengadilan ini menyebutkan bahwa alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan atau LAPJU. Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam tanda kutip pesanan. Karena seharusnya hasil laboratorium forensik disajikan secara utuh, kemudian penyidik yang berwenang mengambil sampling percakapan yang diperlukan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, jadi sejak laboratorium sudah dipotong-potong sesuai dengan pesanan penyidik. Subpoin C, rilis hasil tes laboratorium atas urin, darah, dan rambut. Hasil uji laboratorium atas sampel urin, darah, dan rambut saya diterima oleh penyidik pada tanggal 27 Oktober tahun 2022, di mana saya dinyatakan negatif metafetamina atau sabu. Namun Kadif Humas Polri saat itu Irjen Pol Dedi Prastio merilis bahwa saya positif narkoba pada tanggal 14 Oktober 2022. Kemudian saya protes kepada Kapolri sehingga kemudian dilalat bahwa saya negatif metafetamina atau sabu. Yang mengherankan saya adalah apa yang menjadi dasar merilis saya positif narkoba dan apa pula yang menjadi dasar meralat bahwa saya negatif narkoba. Padahal hasil uji laboratorium atas sampel darah, rambut, dan urin saya itu dikeluarkan oleh laboratorium forensik pada tanggal 27 Oktober 2022. Ini sungguh telah berdampak membentuk image publik bahwa saya adalah benar-benar pengedar sabu dan hal ini telah meruntuhkan martabat saya yang mulia. Subpoin D, keterangan saksi penyidik. Mohon izin majelis yang mulia, dalam persidangan hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dihadirkan 3 orang saksi penyidik, yaitu AKP Trihamdani, Ibda Barutrisno, Bribka James Yaniapar tidak hadir. Kedua saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan menyatakan beberapa hal yang menjadi fakta persidangan, yakni 1. Saksi mengaku tidak pernah menangkap saya karena posisi saksi waktu itu berada di kantin. Kedua, saksi menyatakan bahwa proses penyidikan tidak objektif
karena hanya berdasarkan pada hasil laboratorium digital forensik sebelum tanggal 24 September 2022. Setelah 24 September 2022 tidak dilakukan balancing di situ. Subpoin 3. Dalam berita acara pemeriksaan BAP ketiga saksi penyidik tersebut menyatakan bahwa pada diri saya saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkotika sabu. Kami ulangi, tidak ditemukan barang bukti narkotika sabu. Namun barang bukti narkotika sabu saya disita dari tersangka Dodi, Linda, dan Kasranto. Pertanyaannya adalah dari mana ketiga saksi penyidik tersebut mengetahui bahwa sabu yang disita dari ketiga tersangka tersebut adalah milik saya? Ini sudah jelas ada yang mengarahkan karena ketiga saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, pada pasal 1 angka ke-26 disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Artinya ketiga saksi penyidik tersebut memberikan keterangan atau kesaksian yang tidak benar karena faktanya mereka tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri terkait bahwa sabu yang disita dari ketiga tersangka lainnya tersebut adalah milik saya. Keterangan ketiga saksi ini sama dan selaras dengan keterangan ke-6 tersangka lainnya yang semuanya mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Teddy Minahasa pada berita acara pemeriksaan tambahan di bulan November 2022. Ini adalah salah satu bukti nyata dari konspirasi dan rekayasa terhadap diri saya. Dan seperti sudah ada yang menyeting seperti itu oleh sang sutradara. Subpoin E, sinkronisasi handphone. Selama proses penyidikan sama sekali tidak pernah dilakukan sinkronisasi antara handphone milik saya dengan handphone milik tersangka lainnya yang mulia. Yang terjadi justru bahan pemeriksaan terhadap saya menggunakan tangkapan layar HP milik tersangka lain. Dan hal ini menurut keterangan ahli digital forensik Bapak Ruby Alamsyah adalah tidak sah. Padahal hasil uji laboratorium digital forensik terhadap milik ke-6 tersangka lainnya sudah ada pada tanggal 14 Oktober 2022. Serta hasil uji laboratorium digital forensik terhadap handphone milik saya sudah juga diterima penyidik pada tanggal 19 Oktober 2022. Tetapi mengapa pemeriksaan terhadap saya pada tanggal 25, tanggal 21, dan 23 November masih menggunakan dasar tangkapan layar dari handphone milik tersangka lain, padahal hasil forensik sudah ada. Sekarang saya baru paham mengapa dasar pemeriksaan terhadap saya menggunakan hasil tangkapan layar dari handphone milik tersangka lain, karena dari situ banyak hal yang tertutupi yang mulia, atau hal-hal yang merugikan saya. Seandainya dari hasil ekstraksi laboratorium digital forensik tersaji secara utuh, pasti akan menguntungkan saya. Dan itu tidak mungkin dikehendaki oleh penyidik. Karena tugas penyidik maupun jaksa adalah menjebloskan saya, bukan membela saya. Artinya saya sengaja dibikin rugi. Yang lebih parah lagi setelah para ahli IT menjelaskan bahwa foto tangkapan layar adalah tidak sah, tetapi jaksa penuntut umum masih juga menggunakannya dalam proses penuntutan. Saya ambil contoh ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Ada sebagian kata yang tidak terangkut di dalam penyampaian jaksa seperti kata-kata batalkan, musnahkan, tarik barang. Itu akibatnya apabila masih menggunakan tangkapan layar handphone. Subpoin F, upaya menyajikan data percakapan yang dikorupsi. Berdasarkan keterangan ahli digital Polda Metro Jaya yang disebutkan bahwa ekstraksi terhadap handphone milik Dodi Prawira Negara didapatkan hasil sebanyak 979 percakapan dengan handphone milik saya. Namun yang disajikan dalam berkas perkara hanya 88 percakapan saja. Ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya juga menjelaskan bahwa ekstraksi terhadap handphone saya hanya mampu menghasilkan data 60%-nya saja. Pertanyaannya, yang 40% kemana? Seharusnya yang 40% ini misalnya tidak dapat dilakukan ekstraksi,
Harus ada berita acara yang menjelaskan alasannya. Tetapi tidak ada berita acara tersebut. Dengan hilangnya 40% data percakapan dari HP milik saya, serta dari 979 yang ditampilkan hanya 88 percakapan, tentunya semuanya menjadi kabur dan bias. Karena secara manusiawi, saya pun pasti tidak mampu mengingat isi percakapan saya dengan orang lain pada masa-masa yang lalu. Dari kata demi kata maupun kalimat persisnya seperti apa, tentunya sangat manusiawi kalau kita semua lupa. Sehingga menjadi tanya-tanya besar, apa sebenarnya tujuan penyidik tidak menyajikan percakapan saya secara utuh. Beberapa kata atau kalimat penting yang dihilangkan antara lain rencana mengerjai atau menjebak Linda, tarik semua barang, batalkan dan musnahkan, salam hormat kepada Pak As, emoji ketawa dan lain-lain. Bahkan momen penting yakni percakapan antara Dodi Prawira Negara dengan Samsul Ma'arif pada bulan Mei sampai dengan September tidak pernah ditampilkan. Termasuk percakapan antara Linda Pujiastuti dengan Samsul Ma'arif pada bulan Juni sampai dengan September 2022 juga tidak pernah ditampilkan. Hal ini membuat buntu atau gelap alur cerita yang sesungguhnya. Subpoin G, praktik konspirasi dan rekayasa. Bahwa saya sejak didampingi oleh penasihat hukum bahwa saya sejak awal didampingi oleh penasihat hukum Bapak Hendrio Sodiningrat yang kemudian diganti dengan Bapak Hotman Paris Hutapea dan partners. Namun terhadap 6 tersangka lainnya, yaitu Dodi, Linda, Samsul, Kasranto, Janto, dan Nasir, semuanya didampingi oleh penasihat hukum yang disiapkan oleh penyidik, yaitu Bapak Adriel Fiari Purba. Dan menjelang masa persidangan, tersangka Janto, Parluhutan Situmorang, dan M. Nasir mencabut kuasa hukum Adriel Fiari Purba karena sesuatu hal, yaitu tidak sesuai dengan hati nurani dari kedua tersangka ini. Kemudian pada saat di persidangan sebagai saksi, di mana saya sebagai terdakwa, saksi Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir mengakui bahwa selama proses penyidikan ada yang mengarahkan untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Meskipun kedua tersangka tersebut tidak mengenal saya. Yang mengarahkan tersebut menurut saksi Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir adalah penyidik. Bahkan pada saat saya bertemu dengan Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, kedua terdakwa tersebut juga bercerita kepada saya agar jenderal waspada karena skenario dari Adriel Fiari Purba akan menyuruh Linda Pujiastuti mengaku sebagai wanita simpanan saya. Dan ternyata benar, bahkan Linda Pujiastuti lebih ngawur mengklaim sebagai istri siri saya dan memiliki anak dari pernikahan siri dengan saya. Oleh karenanya saya tidak terkejut sama sekali. Saya santai saja atas pengakuan Linda Pujiastuti tersebut. Karena saya sudah dapat informasi atau bocoran sebelumnya. Mencermati fenomena berbagai kejanggalan dalam berkas perkara serta informasi dari Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir tersebut menguatkan keyakinan saya bahwa Bapak Adriel Fiari Purba beserta penyidik dan sutradaranya telah melakukan praktik konspirasi terhadap saya. Dan perlu saya ulangi lagi bahwa Adriel Fiari Purba adalah penasihat hukum dari ke-6 tersangka yang kemudian 2 tersangka mencabut kuasa hukumnya dan menjelaskan apa adanya di hadapan sidang yang terhormat ini. Gambar atau foto di bawah ini adalah salah satu contoh bahwa antara penyidik dengan penasihat hukum saling mengerti atau 86 dan saling kompak. Pemeriksaan Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti tanggal 19 November 2022 di Polres Jakarta Selatan tanpa didampingi oleh penasihat hukum tersangka. Foto kami lampirkan. Hal ini mengilustrasikan bahwa penyidik juga berperan sebagai penasihat hukum. Apalagi Adriel Fiari Purba adalah penasihat hukum yang disiapkan oleh penyidik. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Adriel Fiari Purba adalah representasi dari penyidik. Demikian pula sebaliknya bahwa penyidik dan atasannya merupakan the man behind the gun atau kingmaker atau
mastermind. Subpoin H tentang kesaksian Linda Pujastuti. Dalam persidangan, Linda Pujastuti sebagai terdakwa maupun saksi telah menjelaskan beberapa keterangan yang sangat tidak benar, yakni 1. Mengaku sebagai istri siri saya dan memiliki anak dari pernikahan siri tersebut. Hal ini sangatlah tidak logis, Yang Mulia. Karena saya beragama Islam, sedangkan Linda Pujastuti beragama Kristen sesuai dengan KTP-nya dan sesuai dengan pada saat dia disumpah di hadapan sidang ini. Istilah nikah siri hanya ada dalam agama Islam. Bahkan saya sama sekali tidak tahu nama asli Anita ternyata adalah Linda Pujastuti. Karena setahu saya namanya adalah Anita. Bagaimana mungkin menikah siri tidak pakai nama asli? Dan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah Linda Pujastuti masih punya suami, Yang Mulia. Bagaimana seorang wanita yang masih memiliki suami atau menjadi istri dari orang lain bisa menikah dengan orang lain lagi? Penasihat hukum Linda Pujastuti yaitu Adrian Ferry Purba juga merilis di beberapa media massa bahwa pada saat sidang Linda Pujastuti sebagai saksi akan menghadirkan anak dari hasil pernikahan siri dengan saya. Namun sampai dengan saat ini anak tersebut zong. Tidak juga pernah ditampilkan. Seandainya Linda Pujastuti mengklaim telah menikah siri dengan saya tahun 2019. Berarti jika punya anak kira-kira saat ini sudah berusia 3 tahun. Pertanyaannya adalah apakah Linda Pujastuti memiliki anak dengan usia 3 tahun saat ini? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Dan saat itu barangkali usia Linda juga sudah 56 tahun. Secara biologis tentunya sulit punya anak, kecuali anak angkat. Terkait dengan memiliki anak dari hasil pernikahan siri dengan saya, sangatlah mudah dibuktikan melalui tes DNA. Saya juga mendengar informasi bahwa Divisi Propam Polri telah melakukan investigasi atas informasi pernikahan siri saya dengan Linda, Yang Mulia. Namun saya berharap hasil dari investigasi tersebut juga dipublikasi. Kalau melihat tanda-tanda alam sampai dengan sekarang belum ada publikasi tentang pernikahan siri dengan saya, itu artinya tidak ada pernikahan siri. Karena Mabes Polri paling suka mencari-cari kesalahan saya untuk di blow up di media massa. Yang kedua, mengunjungi pabrik sabu ke Taiwan. Secara logika, apakah mungkin seorang polisi dari negara lain, Indonesia, mengunjungi pabrik sabu di Taiwan, di mana tempat tersebut merupakan sarang mafia? Pasti saya pulang tinggal nama dan jasad saya dibuang ke laut oleh mafia tersebut, Yang Mulia. Karena praktik mafia narkotika di berbagai negara manapun sangatlah kejam dan intoleran dan sangat tertutup bagi siapapun. Kok bisa dikunjungi? Poin ketiga, tentang pengawalan kapal dengan sistem buy one get one. Dapat saya jelaskan bahwa itu sama sekali tidak benar dan hanya untuk membunuh karakter saya supaya saya terkesan sebagai jaringan narkotika besar, jaringan narkotika internasional dan sebagainya, seperti yang sering dikatakan oleh Benny Mamoto dalam beberapa siaran di TV-TV. Benny Mamoto tidak memiliki dasar yang akurat tetapi mulutnya sembarangan ngomong seperti itu. Logikanya adalah bahwa kegiatan kedinasan yang saya lakukan beserta seluruh tim dan anak buah kapal adalah hal yang resmi. Berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolri dan sudah ada penetapan penyitaan serta ada dalam berkas perkara, Yang Mulia. Bagaimana mungkin saya bisa membungkam mulut semua orang yang ada di dalam kapal dan tidak satupun polisi yang namanya ada dalam sprint Kapolri tersebut dimintain keterangan oleh penyidik pada saat penyidikan. Termasuk komandan kapal Baladewa dan Nakhoda atau anak buah kapal lainnya. Dan yang lebih penting adalah bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Logika berikutnya adalah jika saya adalah bandar besar yang berskala ton, lalu untuk apa lagi saya bermain pada skala 5 kilo, Yang Mulia. Bahkan 5 kilo sabu tersebut konon juga berasal dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Ini sangat tidak logis, Yang Mulia. Lagi pula,
Seandainya saya adalah bagian dari sindikat narkotika, sudah pasti, saya ulangi, sudah pasti, nama saya sudah ada dalam blacklist di BIN, Mabes Polri, BNN, maupun BAIS TNI. Dan tidak mungkin karir saya bisa menanjak dan menduduki beberapa posisi strategis, pasti sudah terendus. Justru sebaliknya, saya menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberantas penyelundupan dan peredaran narkotika ke Indonesia. Dengan bukti bahwa saya beserta tim mendapatkan surat perintah tugas yang ditandatangani langsung oleh Kapolri, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PSG dengan nomor sprint 1698 Romawi 6 2019 pada tanggal 24 Juni 2019. Ini adalah fakta yang mulia. Keempat, Linda Pujiastuti juga beberapa kali diingatkan oleh tersangka M. Nasir dan Kasranto selama di rumah tahanan Polres Jakarta Barat. Kira-kira mereka mengatakan seperti ini, untuk apa Mami berbohong seperti itu, ngarang tentang nikah siri, punya anak, ke pabrik sabu dan lain-lain. Malah memberatkan Mami sendiri nantinya. Lalu Linda Pujiastuti menjawab, saya hanya disuruh oleh Dodi dan Adril. Saya ulangi jawaban Linda, saya hanya disuruh oleh Dodi dan Adril. Majelis Hakim yang mulia, mantan Deputi Pemberantasan di BNN Republik Indonesia, Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari, pada saat diwawancarai oleh TV One pada akhir Maret 2023 yang lalu, mengatakan bahwa Linda Pujiastuti adalah informan minta pulsa. 1000% informasinya zong atau bohong, serta perlu dilakukan tes kejiwaannya. Disampaikan juga oleh Arman Depari bahwa sejak tahun 2018 negara Taiwan sudah tidak ada pabrik sabu. Dan sabu yang masuk ke Indonesia diproduksi oleh Iran dan Myanmar, bukan Taiwan. Ini adalah salah satu fakta penunjang bahwa Linda Pujiastuti adalah pembohong atau pendusta. Majelis Hakim yang mulia, saat ini saya baru menyadari bahwa tekad saya untuk memberantas judi dan peredaran narkotika menjadi kandas di tengah jalan. Namun setidaknya saya sempat berhasil memberantas praktik prostitusi, minuman keras, penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan judi selama saya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Capaian pengungkapan kasus judi sebanyak 344 kasus dalam 2 pekan, merupakan capaian yang spektakuler dan paling tinggi se-Indonesia saat itu. Juga pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga tertinggi se-Indonesia. Namun giliran saya akan menangkap Linda Pujiastuti yang jelas-jelas berprofesi sebagai bandar sekaligus sebagai perantara jual beli narkotika, saya justru menerima perlakuan yang sebaliknya. Malah saya yang dijebloskan ke dalam penjara seperti dengan saat ini. Penyidik Polda Metro Jaya lebih percaya atas keterangan bohong dari Linda Pujiastuti dibandingkan dengan semangat saya untuk menangkap bandar narkotika yaitu Linda Pujiastuti, serta track record saya selama berdinas sebagai anggota Polri. Hal ini mengindikasikan bahwa saya memang menjadi target dari kelompok tertentu, baik dari internal maupun eksternal Polri. Banyak pihak yang merasa terusik atau tidak nyaman dengan langkah konkret saya dalam memberantas judi dan narkoba yang saya lakukan dengan tanpa kompromi. Padahal dari peristiwa yang sekarang saya alami ini sangatlah terang benderang terlihat bahwa Linda Pujiastuti adalah seorang pengedar yang punya jaringan yaitu Kasranto, Yanto Situmorang, Nasir Ahmad Darawan dan lain-lain. Belum lagi jaringan lapas sesuai klaim yang bersangkutan ketika chat WA dengan saya pada tanggal 23 Juni 2022. Memang saya mengakui ada sisi kecerobohan saya dalam hal mengirim chat WA kepada Dodi Prawinegara yang akhirnya disalahartikan serta disalahgunakan. Seharusnya penyidik mendukung langkah saya untuk menangkap Linda Pujiastuti yang selalu mengaku sebagai informan polisi namun juga berprofesi sebagai bandar narkotika atau double agent. Namun kenyataan berkata lain, justru saya yang ditangkap. Dan penyidik malah lebih percaya pada keterangan dan atau kebohongan Linda Pujiastuti daripada argumentasi saya. Komitmen saya dalam memberantas narkotika sudah jelas, terbukti dengan adanya surat perintah Kapolri. Walaupun saya saat itu sebagai staf ahli Kapolri yang bukan pada bidangnya, tetapi saya dipercaya untuk melakukan tugas dan misi itu. Jadi tidak benar jika Linda Pujiastuti mengatakan bahwa
ke Laut Cina Selatan untuk pesiar atau melancong. Sangat tidak mungkin yang mulia. Pesiar atau melancong kok pakai pasukan segini banyak dan pakai kapal dinas. Lingkup tugas dan jelasnya dalam rangka tugas khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Namun semua informasi yang diberikan oleh Linda Pujiastuti adalah zong atau bohong. Salah satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Linda Pujiastuti merupakan bandar dan pengedar narkotika adalah dengan tertangkapnya beberapa tersangka termasuk Linda Pujiastuti sendiri, yaitu tersangka Dodi, Samsul, Kasranto, Yanto, dan Nasir. Masalahnya adalah pada diri saya ini barang buktinya apa? Kalau pada Dodi Prawinegara jelas ada 2 kg sabu, pada Linda Pujiastuti jelas terhadap ada 1 kg sabu. Pada Samsul Ma'arif terdapat bukti transfer uang hasil dari keuntungan menjual sabu. Pada Kasranto juga ada sabu 300 on dan menerima keuntungan. Pada Janto juga terdapat bukti transfer uang hasil keuntungan. Pada Nasir juga demikian, ada bukti transfer uang dan menerima keuntungan. Pada saya apa barang buktinya ini yang mulia? Saya juga mengetahui sendiri bahwa Linda Pujiastuti menipu beberapa orang lain dengan modus yang sama, yaitu jual informasi bodong dan minta uang. Antara lain adalah Kombes Polisi Gembong. Ini namanya memang Gembong yang mulia. Salah satu kasubdit di Direktorat 4 Barreskrim Polri yang tertipu saat itu 100 juta rupiah. Di dalam tahanan Polda Metro Jaya saya juga sempat mendapat informasi dari sesama tahanan atas nama Febri Kurnia alias Peto bahwa pada bulan Januari 2022 Linda Pujiastuti membeli ganja darinya 50 kg namun hanya dibayar separuhnya, setelah itu tidak ada kabar lagi. Dari Febri Kurnia Febri Kurnia telah lama mengenal Linda Pujiastuti sebagai pemain narkotika dan beberapa kali melakukan transaksi dengan Febri Kurnia alias Peto tersebut serta bandar lainnya di Bukit Tinggi. Merujuk kepada pernyataan mantan Deputi Pemberantasan BNN Republik Indonesia Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari dan keterangan saksi ahli psikologi forensik di sidang pengadilan Bapak Resa Indragiri Amril serta testimoni dari Febri Kurnia alias Peto, mantan narapidana di Sumatera Barat yang kini juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya, maka terhadap perilaku Linda Pujiastuti yang memiliki catatan sebagai kriminal intent adalah sah untuk dijebak. Poin I, tentang drama oleh Maman Supratman dan Rahma. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa Rahma dan Maman Supratman bisa memutarbalikkan fakta seperti itu. Pada awalnya justru Rahma yang berkali-kali minta tolong kepada saya melalui istri saya. Meskipun Rahma tahu bahwa saya juga sama-sama berada di dalam tahanan. Kemudian saya menghubungi Maman Supratman dan dia bilang bahwa terkait kasus Dodi yang ngurus adalah Rahma. Sehingga saya menghubungi Rahma. Persoalannya adalah dari mana saya dapat nomor telepon Maman Supratman? Ya dari Rahma yang mulia. Kemudian Maman Supratman juga mengatakan bahwa masalah Dodi Prawiranegara yang ngurus adalah Rahma. Oleh karena itu saya menghubungi Rahma kembali. Sama sekali tidak ada saya menekan dan intervensi. Semata-mata hanya ingin menolong Dodi Prawiranegara sesuai dengan permintaan bantuan Rahma kepada saya. Walaupun saya juga sedang sama-sama menderita di dalam penjara. Sekarang justru saya mengerti bahwa dugaan konspirasi itu nyata, yakni dengan Rahma dan Maman Supratman secara diam-diam merekam pembicaraan dengan saya, lalu bergaya sebagai playing victim seolah-olah menjadi korban, kemudian memviralkan hasil rekaman itu. Padahal hal tersebut sama sekali bukan merupakan pokok perkara. Dalam rekaman perbicaraan antara saya dengan Rahma tentang bilang aja itu kayak gaharu dan buang badan kepada Arif, sesungguhnya justru mengadopsi dari cerita Rahma kepada saya. Pada saat saya panggil ke rumah tanggal 13 Oktober 2022, Rahma bercerita bahwa setelah Mas Dodi dijemput oleh Bang Doni Alexander, Wadir Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian selang waktu kira-kira 1 jam, Mas Dodi telepon dan mengatakan kalau Arif
atau Samsul Ma'arif bersama keluarganya akan datang ke rumah. Izinkan saja ke kamar atas. Dia bersama saudaranya mau ambil barang karena dia yang tahu tempatnya. Kemudian Rahma menambahkan bahwa selama ini antara Mas Dodi dengan Arif urusannya selalu kayu. Dan setelah Arif bersama saudaranya turun dari kamar atas, mereka membawa kotak semacam kayu. Penekanan saya adalah pada kalimat karena dia yang tahu tempatnya, dan kalimat antara Mas Dodi dengan Arif urusannya selalu kayu. Sehingga saya berbicara baik pun dengan Rahma bukan sekadar ngarang, melainkan merujuk pada cerita Rahma kepada saya dan disaksikan oleh istri saya. Bahkan surat terbuka Maman Supratman yang dirilis melalui media sosial pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 justru merupakan manifestasi dari intervensi atau upaya mempengaruhi lembaga eksekutif maupun yudikatif. Padahal sudah jelas bahwa permohonan sebagai justice kolaborator atau JC telah ditolak oleh LPSK dan terdapat barang bukti sabu pada Dodi Prawira-Negara. Artinya, Dodi Prawira-Negara dan kawan-kawan dalam kondisi tertekan di mata tidak dalam kondisi tertekan di mata LPSK melalui proses asesmen. Dodi Prawira-Negara hanya ingin meniru success story Richard Eliezer dalam perkara Verdi Sambo. Surat terbuka Maman Supratman juga dapat dimaknai bahwa Maman Supratman meragukan independensi Majelis Hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini. Sehingga Maman Supratman perlu mengirim surat terbuka untuk mohon perlindungan hukum kepada pimpinan tertinggi lembaga eksekutif dan yudikatif. Like father, like son. Antara anak dan orang tua sama saja perilakunya. Yaitu membela diri tetapi dengan menyerang dan memberatkan pihak lain. Seandainya pada saat itu saya benar-benar melakukan intervensi atau hal buruk lainnya untuk kepentingan saya, mengapa Rahma atau Maman Supratman tidak menolak atau tidak mereject panggilan telepon dari saya? Bahkan Maman Supratman merekomendasikan agar saya menghubungi Rahma. Dan mengapa pula Rahma masih mengangkat telepon saya jika itu untuk tujuan intervensi? Justru saya telepon Rahma adalah menindaklanjuti permintaan tolong Rahma untuk suaminya yaitu Dodi. Karena Rahma selalu mengeluh kepada istri saya, kok Mas Dodi kena pasal berlapis? Saya merasa benar-benar dikerjai oleh keluarga Dodi Prawira-Negara ini yang mulia. Poin J, hasil digital forensik tidak utuh. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Saya menguraikan dahulu tentang beberapa hal mengenai rantai komunikasi atau pembicaraan chat WA yang sengaja dalam tanda kutip tidak ditampilkan dalam berkas perkara oleh penyidik antara lain. Percakapan antara Dodi Prawira-Negara dengan Samsul Ma'arif pada periode bulan Mei sampai dengan September 2022, di mana pada masa ini adalah momen penting untuk membuktikan apakah benar ada perintah penukaran BB sabu dengan tawas pada tanggal 17 Mei dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini tidak diuraikan di dalam alat bukti dalam berkas perkara maupun surat dakwaan. Seharusnya ada. Kalau Dodi mengklaim ada perintah tanggal 17 Mei, maka follow up-nya atau tindak lanjutnya seperti apa pembicaraan antara operator di lapangan yaitu Samsul Ma'arif dengan Dodi yang memerintahkannya seperti apa. Ini tidak disajikan yang mulia. Namun dengan tidak ditampilkannya percakapan pada periode tersebut sehingga menjadi tanda tanya besar, apakah perintah penukaran sabu dengan tawas itu sebetulnya ada atau tidak? Karena bagi saya itu sifat dan maksudnya hanya untuk menguji Dodi Prawira-Negara. Saya menduga bahwa Dodi Prawira-Negara hanya mencuri ide berdasarkan chat WA tanggal 17 Mei 2022 tersebut, lalu dia lakukan sendiri bersama Samsul Ma'arif. Atau benar-benar terjadi penyisian 5 kg barang bukti sabu sebelumnya pada saat proses penangkapan di bulan Mei tersebut. 2. Percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Linda Puji Astuti pada periode bulan Juni sampai dengan September 2022, di mana pada masa ini berkaitan dengan pembuktian apakah benar ada komunikasi tentang jual beli sabu sebagaimana klaim Dodi Prawira-Negara dan Linda Puji Astuti, bahwa penjualan sabu tersebut atas perintah saya. Karena segiya-gianya ada percakapan tersebut,
sehingga dapat membuat masalah ini menjadi terang benderang. Logikanya yang mulia, kalau ada perintah menjual kepada Linda, terus yang disuruh jual adalah Samsul, yang menyuruh adalah Dodi, mestinya antara Samsul Ma'arif dengan Linda Pujiastuti ada komunikasi di bulan-bulan itu. Tetapi ini tidak ada yang mulia. Apa maksudnya penyidik meniadakan percakapan ini? Maka dapat membuka tabir dari sejak perkenalan dan seterusnya. Apa yang mereka bicarakan sebenarnya, penjebakan atau penjualan dan lain-lain. Poin 3, percakapan antara Dodi Prawira Negara dengan Samsul Ma'arif pada tanggal 24 sampai dengan 30 September 2022. Ini juga penting yang mulia, di mana pada tanggal 24-nya sudah ada perintah dari saya untuk musnahkan. Tetapi Dodi dengan Samsul tidak ada pembicaraan lanjut yang disajikan oleh penyidik pada tanggal 25 sampai dengan 30-nya. Periode ini juga menjadi penting untuk mengungkap siapa yang punya mens rea untuk tidak jadi memusnahkan. Dan apa alasannya? Namun di sisi lain percakapan antara saya dengan Linda Pujiastuti bisa itu ditarik sampai tahun 2020 yang mulia. Mestinya kan yang 2022 lebih gampang disajikan. Yang 2020 bisa dia tarik, yang 2022 malah banyak yang tidak ada. Ini maksudnya apa ini penyidik? Poin K, CCTV rumah saya. Setelah saya diperiksa sebagai saksi pada tanggal 14 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022, saya berinisiatif menyerahkan CCTV rumah saya untuk disita oleh penyidik. Saya katakan kepada istri saya, nanti ada penyidik datang, akan menyita decoder CCTV, tunjukkan tempatnya, tunjukkan titik-titik lokasinya. Namun setelah dilakukan uji laboratorium forensik terhadap CCTV rumah saya, hasilnya tidak dapat menangkap rekaman video. Karena menurut hasil laboratorium forensik Polri, memori CCTV sudah override dengan sistem rolling selama 14 hari. Pertanyaannya, apakah benar sudah override atau sengaja tidak dimunculkan? Mengingat rekaman CCTV ini merupakan bukti yang menguntungkan saya. Apakah laboratorium forensik Polri tidak mampu mengangkat rekaman CCTV yang hanya mengalami keterlambatan 2 hari saja? Yaitu tanggal 29 sampai dengan 15 Oktober. Atau memang sengaja tidak dimunculkan? Seharusnya masih bisa diangkat datanya oleh laboratorium forensik sekelas yang dimiliki oleh institusi Polri. L. Uji perbandingan sabu. Selama proses penyidikan sampai dengan persidangan kasus ini, belum pernah dilakukan uji perbandingan sabu yang ditangkap tanggal 12 Oktober 2022 di Jakarta dengan sabu yang ada di Bukit Tinggi. Semestinya secara prosedur harus ada pembuktian apakah benar sabu yang ditangkap di Jakarta adalah sama dengan sabu yang ada di Bukit Tinggi. Karena pada hakikatnya kerja laboratorium forensik adalah untuk mengurai lebih detail terkait kandungan fisika kimia dari prekursor sabu tersebut. Bukan hanya untuk menentukan positif atau negatif saja. Namun berdasarkan keterangan saksi fakta, yakni dari penyidik Polres Bukit Tinggi yang dihadirkan di persidangan menjelaskan bahwa penyidik dari Polda Metro Jaya telah datang ke Bukit Tinggi dan meminta sampel barang bukti sabu dari Agam dan Bukit Tinggi untuk bahan uji laboratorium forensik dan dibandingkan dengan barang bukti sabu yang ditangkap di Jakarta. Jadi penyidik sudah ke sana dan mengambil sampel yang mulia. Ternyata hasil uji laboratorium forensiknya juga tidak ada dalam berkas perkara. Seandainya penyidik objektif, seharusnya memasukkan hasil uji perbandingan sabu tersebut ke dalam berkas perkara. Barangkali karena hasilnya non identik, maka tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara. Ini sangat merugikan pihak saya yang mulia. Inilah bagian dari rekayasa dan konspirasi terhadap diri saya. Dugaan saya selaku sesama polisi adalah karena hasil uji laboratorium forensiknya tidak sama atau non-identik, sehingga hasil uji labornya tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara karena akan gagal menyeret saya dalam kasus ini. Hasil uji labor di Bukit Tinggi oleh BPOM menjelaskan secara rinci sampai dengan kandungan fisika kimia dari unsur prekursor dari sabu yang diujinya. Sedangkan hasil uji labor di Jakarta oleh laboratorium forensik Polri hanya menyebutkan hasilnya positif saja,
tanpa uraian lengkap unsur fisika kimia dari prekursornya. Fenomena ini jelas mengindikasikan bahwa zat atau kandungan prekursornya adalah tidak sama. M. Saksi-saksi kunci tidak diperiksa. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, jika saya disangka memerintahkan menyisihkan barang bukti sabu hasil penangkapan di Polres Bukit Tinggi, mengapa penyidik tidak membuka seterang-terangnya terkait dengan pembuktian penyisihan tersebut? Saksi-saksi kunci banyak yang tidak diperiksa, seperti pihak yang menandatangani berita acara pemusnahan, para pejabat yang hadir, staf Kapolres, dan beberapa saksi dari pihak lain seperti jurnalis atau masyarakat yang menyaksikan. Berbagai fenomena yang saya uraikan di atas, saya mengutip definisi penyidikan dalam KUHP atau Undang-Undang 881 Pasal 1 Angka kedua. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan kata lain, bahwa proses penyidikan adalah suatu kegiatan penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi. Namun yang saya alami justru oknum penyidik membuat masalah yang sudah terang menjadi gelap. Karena ada beberapa fakta atau bukti yang tidak ditampilkan, terutama alat bukti surat hasil laboratorium digital forensik. Bahkan sebagian besar tidak ditampilkan, yaitu sebesar lebih kurang 90%-nya. Saya juga izin mengutip statement Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia Profesor Dr. Mahfud MD yang dirilis oleh Kompas pada tanggal 2 September 2020 tentang industri hukum, yakni tindakan yang dilakukan untuk suatu kepentingan orang-orang yang hendak mengambil keuntungan dari suatu proses hukum. Yang punya kesalahan disembunyikan pakai pasal ini, yang sudah punya kesalahan ada bukti ini dibuang buktinya, kemudian dimunculkan ini. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Yang ingin saya katakan adalah peristiwa yang saya alami ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia tentang industri hukum yang dilakukan oleh penyidik dan pihak-pihak terkait. Pada prinsipnya, saya merasakan ada upaya rekayasa dan konspirasi terhadap Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.